Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa an'ama 'alaina bi ni'matil afiyah wal mu'afah wa an'ama 'alaina bi ni'matis sihah wal faragh wa an'ama 'alaina بنعمة الحرية وأنعم علينا بنعمة الأخوة والجماعة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في كتابه العزيز الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى أيضا إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد الناس له أجر 100 syahidin. Jamaah hadirin wal hadirat fiddin rahimakumullah. Marilah di kesempatan kita bersama-sama untuk mengkaji, mendalami ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah nabinya. Kita luruskan kembali niatan kita agar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan barakahnya, Allah menurunkan rahmatnya. Karena sesungguhnya datangnya rahmat, barakah adalah dari hati yang lurus, dari hati yang ikhlas. Jadi niat kita ngaji, niat kita ingin mendapatkan ridha dari Allah. Yang mudah-mudahan nanti saat ketika sedikit kita berikan materi tentang gerigi kunci kemenangan dakwah Islam. Ya, Ustaz sampaikan gerigi karena di kunci itu seperti yang gambar itu ada geriginya. Ya, ini yang menentukan itu geriginya. Jadi tidak hanya sekedar kunci, bahkan setiap kunci gerigi-geriginya itu berbeda-beda. Makanya saat ketika ada satu hadis yang sahih hadisnya yang mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah, betul itu hadisnya. Namun sayang banyak orang yang mengaplikasikan makna miftahul jannah hanya ucapan, sedangkan kunci-kuncinya terutama gerigi dari kunci itu banyak yang dilupakan. Seperti misalnya kalimat miftahul jannah la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu punya gerigi. Syarat supaya kalimat la ilaha illallah itu diterima, maka dia harus ikhlas, maka dia harus ilmu, ya, dia harus mengakui, ya, menafikan segala ilah atau segala sesembahan kecuali hanya ada pada Allah. Ya. Tanpa ilmu dan keikhlasan, ya, maka kalimat la ilaha illallah tidak akan tembus ke kerongkongan kita, kemudian ke gerakan amal kita, ya, dia hanya beredar pada lisan saja. Atau sebaliknya, saat ketika dia beredar di lisan kita, terucap di lisan kita, tapi amal soleh kita malah berkumpul dengan kesyirikan-kesyirikan. Naudzubillah.
Nah, malam ini Ustaz ingin coba bagaimana tentang gerigi-gerigi ya, yang sederhana gerigi itu, tidak muluk-muluk. Supaya saat ketika kita dengan membuka melalui kunci, saat ketika ada bangunan, ada pintu, kita buka dengan gerigi yang pas ya. Sehingga kita tidak memaksa untuk merusak pintunya. Ya. Kita tidak mencongkel, tetapi dengan indah dan cantik, dengan mudah tanpa tenaga yang keras, sangat mudah sekali. Ya, mungkin kalau geriginya nggak pas, diutak-utak jebol akhirnya. Bisa membuka tapi tidak indah, tidak cantik. Sehingga dakwah pun harus cantik, dakwah pun harus indah, dakwah pun harus sesuai dengan porsi al-hilm wal ilm, kesantunan, keilmuan, sehingga saat ketika orang yang bergabung dengan dakwah itu merasakan bahwa dakwah Islam itu betul-betul ya sangat bijaksana. Makna bijaksana ini masih tanda petik ya. Perang juga bijaksana. Saat ketika kita harus mempertahankan ya kemerdekaan kita. Ya. Ketika Belanda pertama masuk ke negeri kita di tahun 1552 kalau tidak salah, saat ketika masuk ke Banten ya di awal ya, Cornelis de Houtman itu ya, VOC, awalnya dagang tapi keenakan. Setelah lama di Indonesia, kasar dia, akhirnya diusir, ganti lagi. Rupanya Indonesia ini ya, ketika sudah masuk, mereka sudah masuk, wah ternyata kaya raya, rempah-rempahnya, minyaknya, ya, sumber daya alamnya, SDA-nya, itu harus paksa dijajah dengan senjata. Sehingga mereka harus menanam sistem kekuasaan. Semua regulasi, struktur diatur oleh mereka. Ternyata setelah kita merdeka di tahun 45, bertepatan pada hari Jumat ya, 17 Agustus 1945, dan hari itu adalah hari Jumat tanggal 9 Ramadan di 1364 Hijriah ya. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor berapa Pak Ali? 56 ya, di rumahnya Syekh Al-Fajr, seorang orang Yaman ya, yang saat itu Soekarno malam harinya kan sakit, dikasih madu ya, oleh beliau, dikasih madu terus itu. Madunya madu betulan, bukan madu tambah istri. Ya, sembuh akhirnya. Maka saat sudah sembuh ya, tinggal dibacakan saja pada jam 10-nya. Itu pun saat ketika mereka Bung Karno dan Bung Hatta membacakan, itu kan hasil karena diculiknya oleh para pemuda itu ya, di Rengas Dengklok itu ya, segera untuk dikumandangkan. Karena pada tanggal 6 dan 9 ya, Hiroshima dan Nagasaki dibom, berarti Jepang sudah menyerah. Maka segera diumumkan. Tadinya mau tanggal 16 tapi tanggal 17 saja. Karena pemuda-pemuda Islam saat itu memfilosofikan 17 ini adalah kemenangan rakyat yang saat itu mayoritas muslim, perangnya itu dengan 17 rakaat. Bahkan mengingat nostalgia 17 Ramadan, yaitu perang Badar, kemenangan perang Badar. Sehingga saat itu bukan sebuah kebetulan. Segala sesuatu yang kecil apalagi yang besar menyatakan sebuah kemerdekaan itu bukan merupakan sebuah kebetulan. Itu semuanya adalah merupakan takdir Allah. Itu semuanya adalah proses yang dimana hasil takdir yang Allah tentukan itu adalah proses yang panjang, dengan darah, dengan harta. Kontribusinya tidak main-main ya. Nah gerigi-gerigi itu sudah diproses oleh mereka, diikhtiari, sehingga kunci kemenangannya saat itu luar biasa. Mungkin kalau kita belum menang sampai sekarang ini seperti Palestina ya, kita masih berhadapan dengan mereka ya,
Untuk ngaji aja susah, mesti ada bom, biar. Nah, sekarang kita sudah ya merdeka dalam arti tidak terjajah secara fisik melalui peperangan. Meskipun kita belum merdeka secara totalitas dari yang lain, ekonomi, sosial, budaya, ya, yang kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Anang. Nah, syukurlah ya. Nah, gerigi ini ya, yang ada di kunci ini sederhana saja. Nah, sebelum Ustaz ingin sampaikan tentang gerigi ini, memang kemenangan itu ada dua. Ada yang disebut dengan haqiqatul intisar. Haqiqatul intisar itu adalah kemenangan secara hak, ya, hakikat yang sebenarnya. Kalau orang sudah menang yang sebenarnya, maka dia akan bahagia selamanya, meskipun dia sudah mati. Makanya disebut dia mendapatkan kemenangan yang sejati saat ketika dia mempertahankan hartanya, mempertahankan harga dirinya, mempertahankan istrinya, mempertahankan tanah airnya dan agamanya, mati dalam keadaan syahid atau syuhada. Nah, ini haqiqatul intisar ini. Ya. Jadi hakikat kemenangan yang diperoleh oleh seorang hamba yang saat itu dia mendapatkan ridhanya, cintanya, kasih sayangnya dari Allah. Maka hakikatul intisar harus diawali dengan hidayatul iman. Ini di gambar yang sebelah kanan, yaitu harus beriman dulu. Hidayatul iman itu adalah mahal harganya, sebagai kunci pembuka untuk mendapatkan cinta, kasih sayang, ridha dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa kalau orang ingin memperoleh hakikatul intisar, kata beliau, maka di dunia dia berproses dengan kalimat la ilaha illallah, terus dia melakukan amal saleh. Yang amal saleh itu tidak pernah berhenti untuk memperoleh hakikatul intisarnya. Maka amal saleh itu bersifat istimrariyah. Apa istimrariyah itu, Bapak sekalian? Berkelanjutan yang tidak boleh berhenti. Berhentinya sampai nafas kita berhenti. Dan kalaupun kita sudah berhenti nafas dalam kondisi kita mati, tetap hakikatul intisar ada. Lewat amal saleh tadi, sedekah jariah kita. Ada pahala yang disebut al-atharul amal saleh. Pahala bekasan pahala yang terus akan mengalir karena jariah. Jariah amal saleh. Hati-hati ya. Jariah itu ada dua, ada jariah amal saleh, ada jariah amal salah. Nah, jariah amal salah atau sayyi'ah ini bahaya itu. Kalau malam ini juga sedang bersaing, kita sedang bersaing. Dia ngajak-ngajak, maka itu menjadi amal jariah yang salah. Al-athar, nanti bekasan-bekasan itu akan mengalir. Ya. Mengalirnya karena kesalahan. Apalagi saat ketika kita berdakwah, menyampaikan ditiru dan diimitasi. Ya. Oleh yang mendengar. Satu orang yang berkata, ribuan orang yang beramal. Wah, ini berat. Sehingga menjadi beban. Pemimpin itu akan menjadi beban dari amal salahnya karena diimitasi, ditiru, diamalkan oleh yang mendengar. Nah, ini. Nah, kita menginginkan iman dan amal saleh jariah inilah yang menjadi hakikatul intisar. Ya. Hadis sahih Rasulullah menyebutkan bahwa seorang orang tua yang sedang disiksa oleh Allah di alam kubur, ketika anaknya dia sekedar mengucap kalimat Rabbighfirli,
wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sambil meneteskan kedua matanya, ada air matanya dari matanya, air mata yang keluar dari matanya. Maka Allah menghentikan siksaan untuk kedua orang tua tersebut selama kedua orang tua kita masih satu frekuensi iman, tapi imannya digabung dengan amal yang salah. Amal salahnya kita kadang greget gitu. Udah bilang sama orang tuanya tuh, Pak, Bapak sudah usia 70, Usman tek ojo ngadu ayam terus, masih ada ngadu ayam. Uspa ojo gaplean, gapleannya orang gue duit. Betul, gaplean nggak pakai duit tetap judi. Kenapa? Karena dia sudah melalaikan waktu yang saleh, waktu yang baik. Orang terkadang terjebak dengan mindset yang salah. Disebut judi apabila dia harus mengeluarkan uang. Padahal disebut judi juga, kata Ali bin Abi Thalib, ketika waktu-waktu yang bermanfaat dia lalaikan dengan waktu yang maksiat, maka dia berarti telah berinteraksi dengan judi masa waktu. Jadi tetap ada frekuensi keimanan, ada frekuensi kesalehan. Tapi kalau dia berbeda frekuensi, tidak beriman, kufur, tidak bisa, nggak akan nyambung. Makanya waladun salihun yad'ulah, anak yang saleh yang saat ketika dia berdoa maka Allah akan menyelamatkan kedua orang tuanya saat ketika di alam kubur. Bahkan tidak hanya di alam kubur, naik lagi ke alam barzah. Bahkan tidak hanya sampai ke alam barzah, suatu saat ketika sudah selesai dunia ini untuk kita beramal saleh, hancur qiyamah, maka bekasan amal saleh anak-anaknya yang dulu berdoa pun tetap akan berjalan untuk mereka. Kita beruntung kalau punya anak yang saleh. Nah, antum yang duduk di sini pun asarnya itu asar yang saleh. Bekasannya itulah bekasan yang saleh. Tidak hanya dicatat oleh para malaikat, tetapi akan disimpan sebagai saksi di dunia. Kita menduduki lantai, kita menduduki dunia, berjalan, nanti kita akan menjadi saksi. Dunia pun akan menjadi saksi. Dia akan berkata, dunia akan berkata, bumi akan berkata, oh ya betul, benar ya Allah, bahwa mereka yang duduk-duduk ini betul-betul beramal saleh. Mengaji adalah berzikir dan berfikir. Setelah itu berfikir, berzikir dan beramal. Subhanallah. Oke, kita lanjut. Terus al-ittiba, terus kemudian naik lagi. Kita juga nanti akan menjadi orang yang jujur, orang yang benar, dan terusnya sampai menggapai nilai-nilai ketakwaan. Itu hakikatul intisar. Makanya Abu Bakar As-Siddiq saat ketika mengatakan kita mendapatkan hakikatul intisar, kemenangan yang sejati, kemenangan yang sebenarnya itu dengan iman dan amal soleh, maka Allah akan turunkan rahmatnya, cinta dan kasih sayangnya, terbebasnya dia dari siksaan kubur, terbebasnya dari pertanyaan fitnah-fitnah yang ada di alam kubur, diangkatnya dia roh itu berada pada posisi makam yang mulia. Sebab nanti di alam barzah itu ada makamnya. Orang yang mati syahid itu makamnya sudah tidak lagi di alam barzah. Makam mereka sudah berada di surganya Allah bersama dengan burung-burung hijau. Dia berada di tembolok burung hijau. Dia sudah berterbangan di sana, melihat, menyaksikan, sudah mendapatkan kenikmatan para syuhada, para nabi, para rasul. Subhanallah, itu makamnya memang luar biasa. Nah, kalau di dunia, kemenangan yang kedua ada kemenangan zahir, jangka pendek. Kemenangan yang sifatnya di dunia. Yang terkadang
kemenangan di dunia ini yang kita sebut juga dengan kemenangan semu. Kenapa dikatakan semu? Karena sifatnya sementara, kebahagiaannya pun sementara, senangnya sementara, hidupnya pun sementara. Setelah itu kita tidak lagi merasakan, ya. Tapi itu harus diraih. Kalau tidak, ya kita akan tertindas. Makanya kenapa seorang muslim harus menjadi orang yang punya kekuatan, misalnya di sini, ya, sukses dunia. Harus. Nah, Bapak sekalian, ini ayat dalam surat Al-Imran, di ayat 160. Allah menjelaskan kepada kita sekalian, ya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala itu ya memenangkan pertandingan, ya, kehidupan orang-orang muslim di dunia ini, ya, sekaligus, ya. Karena Allah memang punya sifat yang tidak bisa dikalahkan, ya. Ya. Bisa saja Allah biarkan, kemudian Allah tidak perlu lagi ada perjuangan umat manusia di muka bumi ini. Allah sendiri yang akan menghancurkan mereka, bisa. Ya. Allah berikan jika apa? Allah, ya, sudah menolong kalian, maka tidak bisa lagi mereka akan mengalahkan kalian. Ini janji Allah. Artinya apa? Artinya bahwa teori-teori yang ada dalam Al-Quran, ya, itu nasnya adalah subut, sudah qat'i, ya, dalalah. Qat'i dalalah itu adalah qat'i yang tidak bisa dibantah, ya. Itu sudah pasti. Kalau Islam tidak mungkin akan kalah. Kalau umatnya, ya, sistem yang dibangun oleh umatnya bisa kalah. Tapi kalau Islam, Allah tidak akan mungkin dikalahkan, ya. Makanya jika Allah sudah membiarkan kamu, ya, artinya tidak mau lagi memberikan pertolongan, ya, yakhdhulkum, ya, maka kamu tidak akan menang. Kamu tidak akan mendapatkan pertolongan itu. Makanya kita disuruh untuk selalu bertawakal kepada Allah, ya. Jadi tidak boleh berputus asa. Nah, apalagi Allah juga berjanji di ayat 41, yaitu surat Al-Hajj, alladzina immakkannahum fil ardi. Nah, ketika orang-orang yang beriman sudah diberi pertolongan Allah, kemudian diberikan kedudukan, ya, di muka bumi ini, ya, karena dia menjadi khalifah, ya, mengatur bumi ini dengan kesalehannya. Masya Allah, ya, indah sekali, ya, kalau bumi ini diatur dengan kesalehan. Ya, munculnya COVID, munculnya penyakit-penyakit yang dibuat oleh mereka-mereka itu ada kesengajaan, karena mereka orang-orang kufur itu ingin mengubah peradaban, ya, selalu akan mengubah peradaban karena untuk mencari sebuah keuntungan-keuntungan yang mereka dapatkan. Kalau orang-orang yang saleh, ya, keuntungannya didapatkan itu adalah untuk mencapai ridha Allah. Dan mereka, kata Allah, ketika mereka sudah diberikan kedudukan di muka bumi ini, tidak sombong. Tetap mereka apa? Aqamus shalah. Mereka dekatkan salat. Ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa salat itu adalah gerigi, kunci dari kemenangan. Ya. Ingat saat ketika Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan, ya, pasukannya untuk masuk ke wilayah Palestina, ya. Pertama yang dicek oleh Abu Bakar As-Siddiq itu bagaimana salatnya, dan ini ditiru oleh Al-Fatih, ya, saat ketika membebaskan Konstantinopel, ya. Beliau bertanya, ya, ini kita akan membebaskan Konstantinopel, ya. Masya Allah, ya. Maka Al-Fatih yang pertama kali adalah tegakkan salat dengan khusyuk, tegakkan salat dengan benar, rapihkan safnya. Jadi kalau tentara, ya, tentara-tentara Islam itu kalau sudah salat dengan rapi, ya, wah, Masya Allah, gagah banget. Nah, kalau salatnya timpletot, jamaahnya, ya, nggak rapi, itu menunjukkan tidak tersistem dengan baik. Berarti ada
gerigi-gerigi yang salah. Karena di salat untuk mendapatkan kemenangan pun harus ada geriginya. Kuncinya adalah ilmu, ya. Kuncinya adalah ya tadhiyah, gitu, pengorbanan. Kuncinya adalah ruh. Jadi saat ketika tidak lurus, ya langsung truk. Karena Rasulullah sudah mengatakan sedikit saja saat ketika kita berjamaah, sedikit saja itu. Ada berlubang, itu ada setan yang berbentuk anak kambing gitu. Jadi kalau kita lihat banyak dalam berjamaah itu ting pletot gitu ya. Nggak lurus ya, kemudian posisi kif bil kif antara pundak dengan pundak tidak menempel, apalagi kakinya jauh-jauhan ya. Maka kata Rasulullah ya, itu anak syaitan berbentuk kambing itu cerdas, dia akan mengadu domba, makanya akan dipecah oleh Allah orang yang saat ketika dia menegakkan salat berjamaah tidak, safnya tidak lurus ya, hatinya itu akan dipecah oleh Allah. Masya Allah itu ya. Aqamus shalah, menegakkan salat ya. Nah di sini ketika ayat ini berbicara aqamus shalah, menegakkan salat, maka sifatnya itu menyeluruh, tidak hanya menegakkan salat, ada syaratnya, ada rukunnya, ada tata caranya, ada kaifiyahnya sebagaimana yang dicontoh oleh Nabi. Waktu zakat, dan zakat juga itu termasuk kunci ya, gerigi dari untuk mendapatkan kemenangan. Karena dia adalah maliyah ya, harta ya, sistem ekonomi untuk kemenangan Islam. Artinya apa? Seolah-olah tegakkan, keluarkan zakat, janganlah kamu menjadi orang yang bakhil. Ketika kita sudah sukses berdagang gitu, jangan menjadi orang yang bakhil. Meskipun kita sudah mengeluarkan uang untuk para pekerjanya gitu kan, untuk para pembantunya, tetap zakat harus dikeluarkan. Karena itu hak, kewajiban kita memberi kepada mereka pekerja, tapi kewajiban kepada Allah ada sendiri, yaitu zakat. Ya, kemudian turunannya ada infak. Artinya kita tidak boleh menjadi orang yang kikir, tidak boleh menjadi orang yang memegang harta itu sampai ya kuat menjadi orang kapitalis ya, sementara ya dia menafikan, bahkan tidak menjadikan nilai manfaat untuk orang lain. Dalam arti yang lebih banyak, bikin pondok pesantren, masjid-masjid, masjid taklim gitu ya, beasiswa anak yatim gitu, beasiswa orang-orang yang miskin gitu. Apalagi 60 juta ya, kemiskinan Indonesia ini masih perlu untuk diangkat ya. Nah, wa amaru bil ma'ruf, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita mengajak beramar ma'ruf. Kalau mengajak beramar ma'ruf mungkin masih ada jeda kemudahan. Tetapi saat ketika kita mengajak wa nahau 'anil munkar, nah ini tantangannya berat. Coba aja bapak-bapak pulang, di kampung kita ada orang lagi main judi, sendirian lagi kita mencegah, kamplengin, malah kita yang dikamplengin gitu. Malah kita yang digotong, yang dipukulin gitu. Masya Allah ya. Atau di IT gitu ya, kita bikin untuk melawan ya, preman-premanisme yang berbahaya, kita malah kena undang-undang IT gitu. Masya Allah ya. Jadi Masya Allah ya, mencegah perbuatan yang munkar ini perjuangannya sangat luar biasa. Itu termasuk salah satu dari ya gerigi dari kunci kemenangan. Walillahi aqibatul umur. Jadi segala ya akibat urusan-urusan itu berupa takdirnya itu pada dasarnya milik Allah. Kita hanya disuruh untuk berikhtiar. Ditambah lagi dalam surah Al-Mu'minun ya, pakai nun ya, bukan mim ya. Ngetiknya ngantuk jadi kena ngertinya minum, jadi akhirnya pakai M gitu ya. Yang betul nun Al-Mu'minun gitu ya. Di ayat 1 sampai 10 itu sangat jelas. Kunci-kunci ini sangat jelas sekali itu. Ya, karena yang membuat adalah Allah. Ya. Sampai diawali ya, kemenangan itu kan ada banyak kata ya. Ada menggunakan falah, falahun itu menang. Nasrun juga itulah menang. Al-Fath juga adalah menang. Idza jaa nasrullah, apabila telah datang kemenangan dari Allah. Itu ya.
maka kamu akan lihat waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pasti manusia itu akan berbondong-bondong, tunduk hatinya menuju kepada kehendak Allah, sampai mereka kemudian bertobat, sampai mereka kemudian berzikir kepada Allah. Gitu ya. Nah, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-10 ini gerigi kemenangan itu diawali dengan salat Qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang beriman itu diberi kemenangan oleh Allah. Meskipun fiilnya itu adalah fiil madi aflah Para ulama seperti Ibnu Katsir itu menjelaskannya selalu dengan kalimat akan. Sebab diawali dengan kalimat qad. Orang yang beriman itu akan selalu diberikan kemenangan. Yang gerigi dari kuncinya itu fi salatihim khashi'un. Nah ini. Ketika mereka mengerjakan salat itu dalam keadaan khusyuk. Saat ketika berjamaah khusyuk. Saat ketika sendirian khusyuk. Ketika akan berprosesnya juga adalah khusyuk. Selesainya juga khusyuk. Khasyik itu maknanya secara bahasa berarti takut, merasakan getaran ruh yang kehadiran Allah. Ketika kita beribadah salat itu kita takut. Takut apa? Bukan takut karena zatnya, malah justru kita menginginkan untuk bisa melihat zat Allah. Takut kalau sholat yang kita kerjakan itu digoda syaitan sehingga menyebabkan kita menjadi tidak khusyuk. Takut kalau sholat yang kita kerjakan itu tidak dimakbul oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Takut kalau kita sudah berulang-ulang mengerjakan sholat seusia yang kita jalani didelete oleh Allah, dihapus oleh Allah. Makanya di situ kita memunculkan kalau orang sudah ada rasa takut di situ memunculkan ada ilmu, ada strategi, kemudian bagaimana roh dan hati itu hadir saat ketika kita sholat, Nah kita latih. Nah ini nanti perlu ada latihan salat khusyuk ini, guys, perlu. Bagaimana cara kita melatih salat khusyuk? Sedang mengerjakan salatnya gitu ada latihan boleh meskipun untuk menggapai salat khusyuk itu tidak ada kesulitan sebetulnya selama kita memang terus berinteraksi dengan kebaikan, dan setelah kita menyelesaikan salat pun tetap berinteraksi dengan kebaikan. Bahkan saat ketika kita mengerjakan salat pun teknik untuk mencapai khusyuk itu minimal tingkat minimal kehadiran ruh, kehadiran pikiran terhadap apa yang kita baca. Nanti Bapak Ibu sekalian dicoba. Nanti malam ketika kita mengerjakan salat malam, bacalah Al-Qur'an ayat yang mudah dibaca kemudian mudah dihafal dan mudah diartikan. Dan setiap kita membaca ayat-ayat dari Al-Qur'an kita mengerti termasuk bacaan-bacaan dari Al-Quran atau dari zikir yang kita baca saat ketika sholat paham betul, maka di situ kita akan terfokus. Setiap kita membacanya akan terfokus selama kita tidak punya masalah dulu. Nah, kita pengen mengerjakan sholat malam, besoknya masalahnya banyak. Salah satunya apa? SPP anak belum dibayar gitu. Hutang mau ditagih gitu. Bahkan sudah di WA, pokoknya nanti besok jam 8 saya tunggu Waduh, mau salat khusyuk nangis menangis, tapi bukan dari bacaan yang kita pahami, tetapi piye carane lagi salat piye carane bayar utang gitu. Masya Allah Jadi memang harus menyelesaikan masalah itu, harus lepas dari masalah itu. Minimal kalaupun kita tidak lepas dari masalah itu, ada yang disebut dengan ketawakalan, pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah.
Artinya bahwa diabaikan, biarkan dia mau menagih dan sebagainya, saya abaikan, saya sudah usaha itu. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, karena besok belum dapat, mengapa? Malah ditantang. Kalau Anda mau nuntut, penjara saja gitu. Sampai begitu gitu ya. Orang yang tawakal itu. Ya. Jadi artinya apa? Artinya dia tidak lari. Hadapi kenyataan itu. Saat ketika orang itu menagih, ya kita datangi. Saya sudah usaha, belum punya dapat. Belum ada, silakan kalau kursi saya mau disita ya. Ya. Tempat tidur saya mau disita gitu. Di rumah sudah nggak ada apa-apa, semuanya udah disita semua. Oke ya. Terus kalian. Ini gerigi yang pertama ya. Kalau di dalam kita lihat dalam surat Al-Mu'minun. Nah, kalau kita simpulkan surat Al-Mu'minun dengan ayat yang tadi ini ya beberapa geriginya. Ada salat khusyuk. Jelas itu. Nanti perlu ada pelatihan sendiri ini. Salat khusyuk ini. Insya Allah kalau kita adakan pelatihan salat khusyuk 3 kali atau 4 kali kita lakukan, insya Allah nanti akan terbiasa. Siap ya Pak Agung ya. Ada latihan salat khusyuk. Jadi punya program latihan salat khusyuk. Tidak hanya program salat jenazah saja. Salat khusyuk pun ada. Ya. Karena kata Umar bin Khattab ya, dikatakan dalam kaulnya bahwa orang yang mengerjakan salat khusyuk seperti dia ya orang hidup yang menyolati jenazah. Dan orang yang tidak khusyuk salatnya seperti jenazah yang menyolati orang hidup, maka balik gitu. Jadi kita harus menyolati ya orang yang ya hidup juga. Dalam arti kita harus khusyuk. Ya, nanti ada latihan sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, nah, seluruh gerigi, kemenangan ya, itu seluruh hidup kita itu diisi dengan an-nafi', segala kemanfaatan ya. Dan meninggalkan segala yang sia-sia. Baik secara individu ya. Saat ketika individu sendirian, tetap pola berpikir harus manfaat. Ya. Ketika melamun pun lamunan yang manfaat. Bagaimana lamunan yang manfaat itu? Melamun, ya Allah, nikmat sekali kalau anak saya anak yang saleh. Ya Allah, kalau anak saya menjadi anak yang kalau bisa sekolah ke Madinah, ya Allah, anak saya minimal dia bisa baca Al-Quran, ya hafal Al-Quran 1 juz. Ya Allah, kalau anak saya itu bisa jadi imam. Itu lamunan-lamunan yang luar biasa gitu kan. Bahkan memperkokoh akidah ya, Islam ini dengan kuat, menebarkan ilmu dakwah ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, selalu menjadi orang yang nafi'. Karena itu termasuk yang paling terbaik yang disampaikan Rasulullah, khairukum ya, orang-orang di antara kalian yang terbaik kata Rasulullah, anfa'u linnas. Ketika kalian mempunyai sifat yang memberikan banyak manfaat kepada manusia. Dulu saya pernah cerita ya, Hasan Al-Bisri ya. Itu kalau mau berangkat taklim, mau salat berjamaah 5 waktu ya, beliau itu naruh makanan ya di atas rumahnya ya. Dan beliau ini seorang ulama yang selain dia sebagai seorang ulama yang ahli ilmu dalam arti mendidik melalui lisannya, ternyata dia juga seorang ulama yang ahli bermain kuda. Subhanallah ya. Seusia saat ketika 60 tahun pun dia masih main kuda. Mungkin kita baru usia 50 tahun 60 tahun main kuda, jatuh malah lebih gampang jatuhnya itu. Udah derdek gitu ya. Udah naik, udah derdek karena udah enggak kuat. Saking kaget dan stresnya, baru duduk dan sesemutan gitu, ya jatuh. Jadi kalau setiap dia berangkat ke masjid, ya Hasan Al-Bisri itu naik kuda. Ya, karena dulu kan memang belum ada motor,
ya, belum ada mobil, naik kuda nih. Dan luar biasa naik kudanya itu sangat profesional. Taruhlah itu makanan di atas ya, gentengnya, dan genteng yang dipakai itu adalah genteng-genteng yang terbuat dari kurma, ya, daun-daun kurma. Ya, ada makanan, biasanya makanannya adalah makanan gandum, ya, sedikit ya taruh di situ. Dan selalu mengajak ya cantriknya, mengajak muridnya, dan muridnya itu selalu melihat dan akhirnya bertanya, wah imam, kenapa engkau kok selalu menaruh ya makanan-makanan ya selalu berada di atas? Beliau sederhana bilangnya itu, sungguh saya pengen menjadi orang yang paling bermanfaat untuk alam. Kalau saja nanti ada burung yang nyantol di situ dia makan, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi dia. Kalaupun itu yang memakan adalah ular, kata dia, saya pun telah memberi manfaat untuk dia. Subhanallah. Nah, suatu saat kemudian pulang itu ada burung yang makan, ya, tapi burung itu ketika dia makan, ya, tidak memasukkannya ke teli, ya, ke dalam telinya, digigitnya, ya, dalam posisi udah kering, ya, digigitnya gandum itu, kemudian terbanglah. Kok aneh? Kok kenapa nggak dimakan itu saat itu? Kalau binatang-binatang burung-burung yang lain itu, ya, jenis burung kayak gagak gitu ya, agak hitam. Kok nggak mau makan? Besoknya ketemu lagi sampai 3 kali, ya. Al-Imam Hasan Al-Basri itu ya, menyaksikan. Akhirnya yang ketiganya itu beliau melakukan survei. Kalau orang berakal itu yang kreatif adalah dikejar, mau lari kemana ini? Dikejarlah burung itu dengan kuda. Subhanallah. Dalam jarak yang sudah jauh, hampir lebih dari 20 kilo, ya, burung itu ternyata naik menuju ke bukit. Dan saat ketika berada di bukit, subhanallah, Al-Imam Hasan Al-Basri kaget karena melihat sosok manusia yang sedang terikat, ya, terikat. Kemudian burung itu, ya, mematokkan ke mulutnya bersama dengan gandumnya. Ternyata si manusia itu dikasih makan oleh burung itu, subhanallah. Ya, ini pemandangan sebuah ajib, pemandangan yang begitu sangat indah. Didekatinya, apa ditanya, kamu manusia apa setan? Saya manusia. Udah berapa hari kamu di sini? Saya sudah hampir 1 minggu di sini, subhanallah. Diikat oleh perampok. Sepulang saya berdagang di tengah jalan, kemudian saya dirampok. Diikatlah saya di sini. Lihatlah ikatannya, tambangnya keras-keras, ya, kuat. Gitu. Tetapi saya ditolong oleh seekor burung hitam ini. Setiap hari tepat kalau pagi, ya, jam 7 sampai jam 8 dia ngasih makan ke saya. Terus nanti siang, ya, pas saat ketika terik matahari, saya juga dikasih makan oleh dia. Dan saat ketika menjelang maghrib pun saya dikasih makan oleh dia. Terus kamu minumnya bagaimana? Minumnya Allah turunkan tetesan embun, ya, menetes embun itu, sehingga saya bisa mengambil airnya dan merasakan segar. Subhanallah. Buang air pun, ya, saya buang air karena dalam kondisi seperti itu. Maka kemudian dilepasnya oleh Al-Imam, ya, dan ditanya, ada amal apa yang menyebabkan Allah memberikan pertolongan kepadamu? Beliau menjawab, amal saya adalah saya apa? Yaitu mempunyai anak yatim kurang lebih 1000 orang yang setiap hari harus saya kasih makan. Ya, saya akan memberi makan, tapi harta saya habis di sini, ya, tapi saya masih punya cadangan. Rupanya Allah memberikan pertolongan kepada saya, ya, subhanallah itu. Jadi nggak rugi kalau kita punya gerakan untuk menyantuni anak yatim, ya, bahkan tidak hanya yatim, nanti berkembang, ya, anak janda gitu. Tapi jangan dicari jandanya yang cantik-cantik doang gitu, ya. Betul-betul mereka yang butuh pertolongan gitu. Bahkan kalau perlu kita bikin panti asuh jompo yang belum ada. Untuk siapa? Suatu saat adalah untuk orang tua kita sendiri, bahkan untuk kita sendiri, ya kan? Ya.
Saya saat ketika main sama anak saya di mana itu, di panti jompo Pemalang itu kan, ada panti jompo Pemalang, subhanallah. Saya settingannya kalau dibikin Islami asik gitu. Ya, sayangnya tidak di setting Islami gitu kan. Setelnya itu dangdutan itu, setelnya itu joget-joget. Coba kalau setting bacaan Quran gitu ya, ceramah gitu ya. Ya seneng mas, seneng mereka pada joget-joget begitu gitu. Tetapi sayangnya khawatir nanti kalau mati jadi su'ul khotimah gitu. Lagi joget begitu 17 Agustusan pada joget, kalau mati su'ul khotimah kan repot gitu. Tidak mendidik yang seperti itu. Oke gitu ya. Nafi' li ghairi, memberikan manfaat untuk orang lain. Ditambah lagi dia tidak pernah meninggalkan ya perbuatan, dia tinggalkan segala perbuatan-perbuatan yang maksiat, yang sia-sia, sekecil apapun. Gitu ya. Kalau antum misalnya, Pak saya itu kira-kira, kalau kan ada pertanyaan, jujur pertanyaannya itu ke Ustadz itu di WA itu, Ustadz saya mendengar ceramah Ustadz, jangan tinggalkan perbuatan yang sia-sia. Kira-kira mancing itu perbuatan sia-sia enggak Ustadz? Waduh, pertanyaan begitu. Saya berangkat pagi jam berapa? Saya berangkat pagi jam 6. Oke. Bahkan sebelum subuh jam 3 saya berangkat. Waduh, bangun dia ngalahkan kita gitu. Kalau kita jam 3 bangun, oh bisa sholat malam gitu ya. Terus saya berangkat ya, mancing sampai nanti pulangnya lagi itu ya malam lagi, atau bahkan pagi sebelum malamnya lagi, jadi dia tidur di sana gitu kan. Kira-kira ini bisa masuk perbuatan sia-sia atau bukan? Kan bapak-bapak kan paling suka hobi mancing Pak ya. Enggak apa-apa, saya jawab. Dua saya katakan. Yang pertama bisa dikatakan mubah. Ya. Yang kedua bisa menjadi haram. Ya. Bahkan yang mubah ini bisa berubah lagi menjadi wajib. Ya, orang mancing, karena apa? Dia nggak punya duit dan sebagainya, harus cari uang lewat mancing gitu. Ya. Tinggal lihat kedudukan secara hukumnya dulu. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan pahala Allah ya, bahwa mancing itu adalah untuk menyambung nyawa, bukan sekedar hobi ya, untuk anak-anak kita, istri kita. Ketika dapat ikan gede-gede kemudian kita jual, nah akhirnya bisa untuk makan ya, maka ini bisa menjadi untuk mencari nafkah, maka ini bisa menjadi wajib hukumnya. Tetapi kalau itu menjadi hobi, saat ketika mancing kemudian, sebab ada orang yang mancing sambil nunggu ikan main gaple gitu. Wah ini bahaya. Main rumen gitu. Di tasnya itu isinya rumen semuanya, gaple bahkan catur gitu. Maka manfaatkanlah bagaimana cara memancing Islami gitu kan. Nah cara mancing Islami itu adalah di saat-saat ketika kita memancing itu, maka hafalkanlah Al-Quran, membaca Al-Quran, berzikir gitu. Bisa nggak kira-kira begitu gitu? Sebetulnya bisa, karena bergantung bagaimana kita memanage situasi itu, ya kan? Ternyata patut dicontoh seperti anak-anak santri ya, di Kuningan itu ada tempat pemancingan yang luar biasa. Ustadznya itu silakan mempersilakan mancing. Nanti ketika sudah mancing ya, kamu dapat ikan berapa ya, target setelah saat ketika mancing kamu bisa setengah juz hafal Quran. Subhanallah. Santrinya hore, senang sekali santrinya itu. Wah gampang kata santrinya. Kan lama itu. Ternyata nggak bisa. Kenapa? Ikannya banyak, dapat ikan terus, menghafal Qurannya nggak bisa, kalah akhirnya itu. Kalau di sini kan ketika kita mancing lama nggak dapat gitu kan, karena bergerak airnya itu. Dan di situ kan tidak bergerak airnya itu. Saat ketika mancing kan dapat terus itu. Pulang-pulang malah dihukum, ya. Kalau ustadznya kan nggak bisa menghafal Quran, gitu. Udah gembira banget dapat ikan banyak, gitu. Ya, jadi bagaimana memanage itu semuanya situasi, kondisi bergantung dari kitanya. Ya, jadi hukum itu pada dasarnya adalah awalnya itu mubah saat ketika bermuamalah. Ya, dalam teori usul, ya, segala sesuatu yang sifatnya muamalah, termasuk juga benda, itu bisa menjadi mubah. Bahkan dikatakan laisal hukmi, dia tidak punya hukum. Ya kan? Yang punya hukum itu interaksinya. Ya.
Contoh misalnya ini ada gelas di sini. Gelas ini diam, dia menjadi mubah. Ketika saya berinteraksi apa niatnya dengan gelas itu, misalnya saya untuk minum, kita ambil, ya, terus diminum, baca Bismillahirrahmanirrahim karena haus, maka dia mengerjakan sunnah yang betul, ya. Atau sebaliknya, saya lemparkan ke Pak Agung, plok, gitu, kena tes, kena. Saya melakukan sesuatu yang haram, perbuatan dosa. Ya, jadi benda-benda yang tidak bergerak, benda-benda yang saat ada di hadapan kita, dia tidak punya hukum. Baru dia punya hukum apabila dilakukan oleh subjek hukum, yaitu manusia itu sendiri, kita sendiri. Untuk apa kita kerjakan? Cukup ya, tadi kita mulai jam 8 ya, lebih sedikit. Kita tutup dengan doa ya, mudah-mudahan pengajian malam hari ini banyak memberikan manfaat untuk kita sekalian ya. Ridhonya Allah dan keberkahan, termasuk juga adalah untuk membuat selalu semangat menjaga aktivitas amal-amal soleh kita, dan termasuk juga adalah yang tidak kalah pentingnya kita berkumpul hari ini ya bersama-sama di majelis, dan juga nanti kita akan dikumpulkan lagi kelak nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mati mazidah. Ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi asma'ikal 'azam وبكلمة التامة تجعلنا من عبادك الصالحين ومن عبادك المخلصين ومن عبادك المتقين ومن عبادك المجاهدين ومن عبادك المسلمين كافة. اللهم لا تدع لنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك رضا ولنا صلاحا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.